بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، معاشر المسlimin, tidak ada kata yang lebih mulia, yang lebih Allah cintai, dan memang Allah sangat mencintainya, melebihi pujian dan sanjungan seorang hamba kepada Rabbul Ibad. Sanjungan dan pujian kepada Zat yang telah menganugerahkan beragam kenikmatan, yang mencurahkan beragam karunia-Nya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Demikian Allah ingatkan. Allah yang telah mencurahkan, mengepung hambanya dengan beragam kenikmatan yang zahirah dan demikian pula yang batinah. Maka tidak ada sanjungan, ucapan melebihi ucapan di saat seorang hamba memuji Allah, menyanjung Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa seluruh alam semesta. Dan sungguh teramat sangat sedikit pula dari kalangan para hambanya yang mampu untuk berjuang di setiap langkah kehidupannya untuk menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana pula yang telah Allah ingatkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Teramat sedikit, kata Allah, dari kalangan para hambaku yang mampu untuk senantiasa bersyukur kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan bertawassul melalui nama-nama Allah yang husna, yang sangat maha indah, wa sifatihil ula, dan dengan sifat-sifat Allah yang sangat maha tinggi. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah golongkan kita untuk menjadi hambanya yang Allah katakan qalil, sedikit, minoritas,
yaitu mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring tentunya salawat dan salam kita semoga Allah curahkan kepada sosok pemilik kedua yang paripurna, seorang yang paling baik di dalam berhusnudzan kepada Allah, seorang yang Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya beserta umatnya yang istiqamah hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimanallah wa iyyakum. Tentunya teramat sangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita dan terpilih kita menjadi umat seorang nabi pengemban risalah yang sempurna. Hal ini untuk selalu kita ingat bahwa menjadi umat, bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar karunia Allah yang sangat besar. Betapa banyaknya umat-umat terdahulu mereka mendambakan untuk suatu saat menjadi umat dari sosok pengemban risalah yang sempurna. Bahkan orang-orang Yahudi pun juga demikian. Mereka sangat mendambakan kiranya mereka kelak menjadi pengiring dan pengikut Nabi yang mengemban risalah yang sempurna. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, dikala orang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, mengungkapkan akan isi hatinya, mengungkapkan akan sebuah harapan, tapi telah putus harapan mereka karena mereka membangkang yang seharusnya mereka bisa menjadi pengikutnya, bisa menjadi pengiringan atau pengiringnya sebagaimana dambaannya, tapi putus karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Tapi ada kalanya mereka tidak mampu menutup akan harapan mereka dan keterkaguman mereka. Datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu seraya mengungkapkan ayatun law nazalat fina ma'asyaral yahud lattakhadnahu 'idan. Satu ayat yang sekiranya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, lattakhadnahu 'idan, benar-benar dan sungguh-sungguh hari turunnya ayat itu niscaya kami akan jadikan sebagai hari lebaran bagi kami, hari yang besar, hari yang istimewa menurut orang Yahudi. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Perihal apa ayat itu? Apa ayat yang kalian maksudkan?" Maka orang Yahudi pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Inilah ayat yang mengabarkan perihal kesempurnaan risalah yang diemban oleh Nabi yang terakhir. Inilah ayat yang mengabarkan perihal keutuhan nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi yang terakhir dan untuk umatnya. Dan bahkan inilah ayat yang dengan tegas Allah menyatakan wa raditu lakumul Islam dinan. Bagaimana mereka tidak cemburu dengan ayat ini? Bagaimana mereka tidak mendambakan akan ayat ini? Tapi mereka telah berburuk sangka kepada Allah. Mereka telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka angkuh dan sombong
dan bahkan kesombongan mereka pun pula telah terwariskan kepada para pengagumnya, sebagaimana orang-orang Syiah yang pula telah bersuudzon kepada Allah, menganggap Allah telah salah di dalam menurunkan risalah yang seharusnya turun kepada Ali bin Abi Thalib, tapi turun kepada orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian mereka. Maka sebagai mukaddimah kami hanya mengingatkan, bersyukurlah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika Allah berikan kepada kita, sebagaimana diingatkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, nikmatul Islam wa ni'matus sunnah. Ini karunia yang sangat istimewa, ini karamah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam harapan dan dambaannya, dan bahkan itulah doanya untuk pamannya Abu Talib mendapatkan petunjuk dari Allah. Pamannya yang telah memperjuangkan akan keponakannya, yang melebihi daripada sosok seorang anaknya, dari bahkan dia lebih mencintai daripada sekedar anak kandungnya. Sosok paman yang telah memberikan segenap makna pengorbanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartanya, umurnya, bahkan hingga ujung kehidupannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mendambakan, kiranya pamannya ini pula yang telah memberikan segenap pengorbanannya, mendapatkan cahaya petunjuk yang masuk dalam hatinya. Tapi subhanallah, petunjuk di tangan Allah. Petunjuk sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad, walaupun engkau seorang nabi, walaupun beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, tetapi sosok yang sangat dicintai Allah tidaklah bisa membuka petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan bahkan kepada siapa yang dia cintai. Yang sanggup membuka dada, yang melapangkan dada, yang kemudian memasukkan cahaya petunjuk, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, yang memberikan petunjuk. Maka Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. 14 sahabat telah berlalu dari etapa perjalanan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang lunjau di sana rentang waktu yang lama, Allah pilih kita untuk menjadi umatnya. Allah pilih kita untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Allah pilih kita untuk mengenali bagaimana beragama dengan baik dan benar. Allah perkenalkan kita dengan as-sunnah. Allah perkenalkan kita untuk menjadi umat bagaimana berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul ikhwan wal akhwat, inilah yang selalu kami ingatkan, agar kita mengingat nikmat Allah itu mahal. Nikmatul Islam dan nikmatus sunnah itu melebihi daripada semua nilai kekayaan materi yang ada di atas muka bumi ini. Maka wajar apabila para ulama selalu mengingatkan, inilah karamah yang hakiki. Ketika seorang Allah pilih mengenali agamanya dan mengenali nikmatus sunnah. Masyarul ikhwan wal akhwat, dan agama kita, agama yang mulia ini mengajarkan nilai-nilai yang demikian istimewa dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup untuk menatap setiap waktu dengan cara yang baik. Kita bisa melangkah dan meniti jalan kehidupan dengan cara yang terbaik. Kita bisa tentunya mengarungi lautan kehidupan dengan cara yang terindah, dan akan selamat
dari ombak dan badai yang akan pasti melintang di lembaran perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, ma'asyarul ikhwah, semua nilai dalam agama kita, semua bagian dalam agama kita, semuanya sempurna dan indah. Allah tampilkan kepada umat ini sebagai sesuatu yang indah dan sempurna. Inilah agama kita. Dan di antara bagian yang terindah dan sangat istimewa dan pengaruhnya istimewa adalah Allah ajarkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anugerah yang sangat istimewa, sebagaimana beliau katakan, ma'utiyal 'abdu, tidaklah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba khairan min husni dhanni bi rabbih. Tidak ada anugerah yang paling istimewa dalam kehidupan kita melebihi suatu saat ketika Allah anugerahkan dalam kehidupan kita kemampuan untuk berhusnudzan kepada Allah, mampu untuk berbaik adzan, berbaik sangka kepada Allah yang telah menganugerahkan segala-galanya untuk kita. Masyarakat ikhwah, tentunya membahas perihal berbaik sangka menjadi pilar kebahagiaan yang paling utama membutuhkan waktu yang kiranya cukup panjang. Tapi sejenak mari kita mengambil poin-poin yang terpenting. Bagaimana ternyata memang berbaik sangka kepada Allah, husnudzan kepada Allah merupakan bagian, bahkan sebagian para ulama menyatakan intisari akidah seorang hamba. Kenapa demikian? Karena kafirnya seorang, terjerumus seorang dalam kesyirikan kepada Allah, bahkan terjebaknya seorang dalam nifaqul akbar karena suudzon mereka kepada Allah, tidak mampunya mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pelajaran yang istimewa dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6. Ketika Allah mengingatkan kepada kita, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Lanjutkan. Wal musyrikina wal musyrikat. Lanjutkan. Subhanallah, Allah sifati mereka. Allah sifati mereka. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Allah katakan apa? Adh-dhannina billahi dhanna as-saw'. Mereka adalah segolongan umat yang berprasangka kepada Allah dengan dhanna as-saw', dengan prasangka yang paling buruk. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengingatkan ancaman Allah, dari sifat ancaman yang Allah berikan dalam surah ini, dalam ayat ini, ayat yang ke-6 dari surat Al-Fath ini merupakan ancaman yang sempurna perihal azab Allah kepada mereka, yang artinya pula tidak ada dosa yang lebih besar daripada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan mereka kufur, yang menjadikan mereka menjadi orang munafik, yang menjadikan mereka menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba 5 ancaman yang Allah berikan kepada mereka, kita perhatikan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 5 poin azab ini dalam ayat itu pula. Yang pertama apa? Adh-dhannina billahi dhanna as-saw'. Yang Allah berikan kepada mereka apa? Yang pertama, alaihim dairatus saw'. Allah akan berikan kepada mereka giliran kehidupan yang buruk. Subhanallah. Para ulama mufassirin mengingatkan kepada kita
bentuk yang paling dikhawatirkan. Dan itu pasti ancaman Allah yang bersifat istidraj terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang munafik di kehidupan mereka. Ini harus menjadi sisi pandang yang kita perhatikan. Poin yang besar tentunya, sehingga kita bisa menatap orang-orang yang Allah murkai ini dengan cara yang benar, sehingga tidak terpesona pandangan kita dengan mereka. Seindah apapun dalam tatapan manusia, sekaya apapun mereka, sehebat apapun mereka, kalau mereka orang musyrik, mereka orang kafir, kalau mereka orang munafik, maka tunggu saja giliran yang sangat-sangat membinasakan mereka. Alaihim dairatus saw. Sebagai balasan, mereka telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istidraj dalam lembaran kehidupan mereka. Allah ulur mereka dalam kenikmatan duniawiyah, sehingga datang suatu waktu untuk Allah binasakan mereka. Makanya ma'asyiral ikhwah, untuk menjaga keimanan dan keselamatan keislaman kita, dari sini kita bisa melihat hikmah di antara sekian banyak hikmah. Kok kenapa kita dilarang menatap tinggal di negeri kafir, di negeri musyrik, bahkan berwisata di negeri mereka pun dilarang. Bahkan kita seandainya memang untuk berangkat pun ada syaratnya, bukan sembarang untuk kita berangkat ke negeri kafir. Kenapa demikian? Di antara sekian alasan yang dikemukakan oleh para ulama, dikhawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang kafir dari kenikmatan duniawiyah yang memperdaya mereka, dan tiba suatu waktu Allah binasakan mereka, kita berada di tengah-tengah mereka, waliyahzubillah. Dan siapa yang bisa menyangka, selain daripada ancaman-ancaman yang lainnya yang sangat mengancam orang yang berada di negeri kafir, yang akan merusak agama mereka. Ini diingatkan dan sangat diingatkan oleh para ulama, sehingga kajian tinggal di negeri kafir, umat yang berprasangka buruk kepada Allah ini tinggal di tengah-tengah mereka, bukan kajian fiqih, tapi kajian akidah, bukan sembarangan. Ini yang Allah berikan ancaman kepada mereka. Yang kedua, ghadib, setelah Allah katakan kepada mereka alaihim dairus saw, yang kedua, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Ini sangat mengerikan ketika Allah murka kepada satu kaum. Kalau Allah Subhanahu wa taala mensegerakan setiap hukuman dari dosa setiap hambanya, wallahi mungkin kiranya kita akan juga kena imbasnya. Tapi ada kalanya Allah menunda azab, adanya kaum muslimin yang masih beristighfar kepada Allah, yang sebenarnya Allah teramat sangat murka kepada mereka. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha tahu kapan Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih terhadap mereka. Ini yang kedua, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa lanahum. Yang ketiga apa? Ancaman untuk mereka, Allah laknat mereka. Wa la'anahum. Kalau Allah sudah mengancam laknat, hakikatnya kita melihat tersenyumnya orang kafir, bermain-main dan hingar-bingarnya kehidupan mereka, segemerlap apapun cahaya kehidupan mereka, maka Allah telah ingatkan untuk
wala yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Untuk jangan sampai gaya kehidupan mereka menjadi pesona di hati-hati kita kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena orang yang saat ini mungkin gemerlap kehidupan mereka, tidak hanya segera mereka menunggu azab dengan tanpa kesadaran mereka, tapi mereka adalah umat yang Allah murkai dan Allah telah laknat mereka. Dan kemudian wala'anahum wa'adda lahum jahannam, dan Allah telah persiapkan untuk mereka jahannam. Kalau demikian keadaannya, bagaimana kita harus tergabung dengan umat yang Allah persiapkan kepada mereka jahannam? Yang kelima, wasa'at masira, sejelek-jelek tempat kembali. 5 ancaman ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, merupakan bentuk ancaman yang paling dahsyat untuk mereka yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, kalau kita perhatikan bagaimana bentuk prasangka buruk mereka, nyata sekali. Gampangnya kita mengambil satu poin dalam kehidupan mereka. Terjatuhkannya mereka dalam kesyirikan itu merupakan bentuk prasangka buruk mereka kepada Allah yang paling dahsyat. Ini hanya satu poin. Sekali lagi, kesyirikan yang ada pada mereka itu merupakan bentuk prasangka mereka yang paling buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan prasangka yang paling buruk? Coba kita telusuri kembali pelajaran tauhid yang telah kita kaji. Bagaimana di saat Allah menyerukan kepada umat ini untuk hanya menengadahkan kedua tangan kepada Allah, hati ini hanya bertawajjuh kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, untuk kita melakukan apa yang Allah ingatkan kepada kita kesemuanya. Wa anid'uni, kalau juga Allah ingatkan ud'u Allah. Coba perhatikan dalam pelajaran akidah, tidak ada satu ayat pun dan tidak ada pula satu hadis pun di dalam bagaimana mengajarkan kita berdoa, kecuali kesemuanya ayat ataupun hadis, kesemuanya mengajarkan kita untuk hanya berdoa kepada Allah dan menyebut nama Allah. Coba kita perhatikan, semua ayat tidak pernah mengajarkan kita di dalam berdoa kepada Allah untuk bertawajjuh dulu dengan orang-orang saleh yang telah mati. Tidak ada. Orang yang demikian, maka sungguh dia telah berprasangka buruk tatkala dia harus menganggap bahwa tidak akan terkabulkan doa, tidak akan dekat kita kepada Allah dengan tanpa memanggil orang-orang saleh yang telah mati, sebagaimana perkataan Abu Jahal, sebagaimana perkataan Abu Lahab dan yang lainnya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tatkala mereka bersuudzon kepada Allah dalam ucapan mereka yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah mereka bertawajjuh kepada Lata dan Uzza dan Hubal dan yang lainnya, illa kecuali liyuqarribuna, agar semakin mendekatkan kita kepada Allah zulfa, lebih dekat lagi. Bukankah ini prasangka buruk kepada Allah? Tidak cukupkah untuk kita menengadahkan tangan hanya kepada Allah? Allah ajarkan di dalam Al-Quran untuk menyatakan Allahumma atau Rabbana.
Tapi bagi mereka tidak cukup. Tidak cukupkah bagi mereka untuk bersumpah dengan menyatakan wallahi, tallahi? Bagi mereka tidak cukup. Mereka harus mengucapkan wallahi wallat. Wal'iyadu billah. Ini prasangka buruk kepada Allah. Bukan berarti mereka tidak meyakini wujudullah. Mereka teramat sangat yakin Allah itu ada. Bahkan mereka teramat sangat yakin Allah pula yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Bahkan Allah yang mengatur alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Sekiranya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka satu, jawaban Abu Lahab, jawaban Khalid bin Mughirah, jawaban semua orang musyrik itu satu. Mereka akan menjawab dengan pasti, kata Allah, la yaqulun. Sungguh-sungguh mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan. Tapi kenapa tetap mereka dikatakan sebagai umat yang adzanina billahi dhanna sau', umat yang berprasangka buruk kepada Allah? Karena mereka juga menganggap kita membutuhkan perantara media yang semakin mendekatkan untuk terkabulkannya doa, kata mereka. Wallahul musta'an. Ini prasangka buruk. Tidak mampukah Allah untuk memberikan ijabah dari setiap harapan dan doa kita? Makanya kita bagi ahlus sunnati wal jamaah, bagi seorang muslim yang mentauhidkan Allah hakikatnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, di saat beliau berkata dalam sebuah penggalan ucapannya, beliau berkata, ma'rifatul asma'i was sifati, mengenali Allah, ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi tusilul 'abda ila husni dhanni bi 'abdihi bi rabbih. Kata beliau, seorang hamba yang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, niscaya akan menghantarkan hamba ini untuk menggapai sebuah lembaran kehidupan, bahkan puncak kehidupan, yaitu kemampuan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini yang memilahkan, ini yang membedakan antara orang-orang musyrik dengan umat yang mentauhidkan Allah. Di saat mereka memahami makna Allah, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, atau demikian pula kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, bahwa makna daripada Allah adalah al-ma'luh, al-ma'budu bihaq. Bagaimana mungkin kita bertawajuh kepada selain Allah? Di saat kita memahami nama Ar-Rahman, teramat sangat maha pengasihnya Allah, kenapa kita harus berputus asa daripada doa, sehingga mencari alasan dan bahkan menjadikan sesuatu yang bukan media untuk kita jadikan media dalam rangka untuk menggapai harapan dan terkabulkannya doa? Kalau dia yakin Allah Ar-Rahman, kalau dia yakin Allah Ar-Rahim, kenapa dia harus berputus asa dalam mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya wajar di saat Allah mengingatkan kepada kita, orang yang berputus asa di rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Coba bayangkan, orang yang yaqnut,
orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Kalau kita meyakini Allah Rahman, Allah yang menciptakan alam yang semesta, kita memahami makna rububiyatullah, Allah yang menciptakan, berarti Allah yang berkuasa. Kalau Allah berkuasa, maka Allah yang mengatur. Kalau Allah yang mengatur, maka Allah yang mengurusi segala sesuatu sekecil apapun yang ada di alam semesta tanpa terkecuali. Itu rububiyatullah. Dan itu makna Allahu Rabbul Alamin. Bahkan siapapun kita, dalam kapasitas apapun kita, dalam strata kehidupan sosial bagaimanapun kita, tenang hati kita tatkala kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu Rabbil Alamin, Rabbnya seluruh alam semesta. Kalau Allah Rabb, tidak akan menyia-nyiakan keadaan seorang hamba, tidak akan kita melangkah dalam keterputusasaan di dalam kehidupan, karena kita yakin siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, telah ada Allah, dan Allah lah yang mengurusi. Allah yang memiliki rezeki, Allah yang memiliki kekayaan, Allah yang memiliki as-samawati wal ard, Allah yang memiliki syurga, Allah yang memiliki arsy, Allah yang memiliki segala-galanya. Kenapa mesti kita mengalihkan kepada yang lainnya, sehingga mengambil jalur apa yang mereka katakan jalur alternatif? Pergi seorang kepada perdukunan, lari seorang kepada sesuatu yang mereka anggap akan memperlekas, mempercepat apa yang menjadi harapan dalam kehidupan mereka. Ini sultan, beratnya sultan. Makanya subhanallah, wajar kalau Ibnu Mas'ud tadi menyatakan apa? Ma'u'tiyal 'abdu khairan min husni dhanni bi rabbih. Tidak ada karunia yang istimewa yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba melebihi seorang hamba yang mendapatkan anugerah kemampuan untuk berhusnudzan kepada Allah di setiap waktu. Makanya diriwayatkan doa dari sebagian para ulama, dan sebagian para ulama juga memarfu'kan doa ini. Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya para ulama, mereka itu punya doa dan mengajarkan kita doa, dan kiranya itu ada dan menjadi warna dalam kehidupan kita, itulah kebahagiaan. Doa mereka, Allahumma inni as'aluka at-taufiqa lima habbika minal a'mal wa sidqi at-tawakkuli alaih wa husni dhanni bik. Ini doa mereka. Allahumma inni as'aluka at-taufiq, ya Allah anugerahkan kepada hamba-Mu kelapangan, lima habbika minal a'mal, untuk mampu mencintai-Mu dengan merealisasikan apa yang menjadi perintah-Mu, wa sidqit tawakkul alaih, dan pula ya Allah anugerahkan hamba-Mu untuk mampu jujur di dalam menyandarkan kehidupan ini hanya kepada-Mu, dan puncaknya anugerahkan kepada kami wa husni dhanni bik, kemampuan untuk selalu bisa berhusnudzan kepada-Mu. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah, kemampuan berhusnudzan ini memang benar-benar akan memilahkan lembaran cerita kehidupan kita. Ini pilar kebahagiaan. Kalau orang memotivasi kita dengan sesuatu yang sifatnya materi dan keyakinan untuk menggapai materi duniawi dan bangkit semangatnya, maka yakinlah tidak ada motivasi yang bisa mengalahkan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kita kepada para motivator.
Kenapa demikian? Mana tingkatan motivasi yang lebih dahsyat pengaruhnya, melebihi ayat, melebihi sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi untayan-untayan mutiara hikmah yang telah difahami oleh para salafun salih dari ayat-ayat dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pembangkit semangat kita dalam menghadapi kehidupan. Dan wajar kata para ulama pula bahwa berhusnuzon ini, apa yang menjadi motivasi dalam kehidupan kita ini memang beragam sifat dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Semakin baik sikap husnuzon kita, pengaruhnya pun akan semakin baik dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dalam kehidupan generasi salafun salih. Kita mulai dari para nabi. Adakah cerita nabi yang berputus asa setelah mengalami beratnya cobaan kehidupan yang ada kala sudah tidak bisa terbayangkan lagi, sehingga kita hanya bisa menceritakan kok mampu mereka untuk menjalaninya? Nabi Ayub, apa kurang sifatnya musibah dalam kehidupan beliau? Katakan dari strata sosial yang paling tinggi, selain beliau menjadi seorang nabi, kala itu beliau adalah orang yang paling kaya, yang memiliki kekayaan yang melimpah, anak yang banyak. Tetapi subhanallah, ketika kesemuanya Allah hilangkan dan Allah timpakan penyakit yang sampai pada puncaknya ditinggalkan oleh semua manusia, bahkan oleh keluarganya, bahkan terakhir hanya tinggal sebatang kara di kehidupannya, yang tangan sudah tidak mampu untuk menjamah, kaki tidak mampu untuk bergerak, seakan tubuh sudah lumpuh. Tidak ada tidak ada tatapan mata lagi. Kalau dalam pandangan manusia, tidak ada tatapan mata yang mengisyaratkan sebuah harapan. Tapi kiranya itu mungkin pandangan manusia. Mereka melupakan bahwa sosok ini memiliki jiwa yang hebat, memiliki jiwa yang dahsyat, yang sangat kuat prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan sebuah prasangka yang baik kepada Allah, bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang menyerahkan kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga para ulama menyatakan, semakin berat cobaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, hakikatnya dengan husnuzon dia semakin mendekatkan kepada dekatnya pertolongan Allah. Sekali lagi, semakin beratnya cobaan, bisa kita sanggup menghadapinya dengan berbaik sangka kepada Allah, maka ingat, pertolongan Allah itu semakin dekat. Demikian diingatkan oleh para ulama. Kapan? Tatkala kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, bagaimana sikap husnuzan itu merubah kekuatan pasukan yang ada, yang hampir mereka terjebak dalam prasangka yang tidak baik. Tapi tatkala diingatkan
Subhanallah, pertolongan Allah pun tiba, dan dalam sifat yang sangat menolong mereka. Suatu saat terjadi perang salib, kaum muslimin berhasil menguasai sumber mata air. Di peperangan masa lalu, siapa yang menguasai mata air ini sudah mendapatkan poin kemenangan. Artinya ini sudah harapan besar, karena secara kekuatan fisik terpenuhi akomodasi mereka. Kemudian orang-orang Nasara, pasukan salib ini, ketika mereka kalah dan tidak mendapatkan, yaitu kalah untuk bisa mencapai posisi air itu lebih dahulu, dan mereka dalam keadaan kekurangan air, akhirnya mereka berdoa kepada Allah, dipimpin oleh pendetanya, berdoa kepada Allah, meminta diturunkan hujan. Meminta apa? Diturunkan hujan. Dan tatkala mereka memohon kepada Allah, turun air hujan. Turun apa? Air hujan. Sempat menggoncang kaum muslim. Bagaimana orang yang mengatakan Allah tsalitsut tsalatsa, tapi tatkala mengarahkan tangan kepada Allah, turun hujan. Sebelum mereka berprasangka yang tidak baik kepada Allah, sebelum muncul prasangka yang syaitan akan bermain, berdiri seorang alim yang berdoa kepada Allah, dan dalam doanya ada pengajaran untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengajaran perihal dunia itu bukan segala-galanya. Tatkala Allah berikan pun bukan pertanda Allah cinta dan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam doanya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami yakin dan kami berhusnudzon bahwa apa yang engkau berikan kepada mereka musuh-musuhmu dari urusan duniawiyah, tatkala mereka memohon kepadamu dan engkau kabulkan, bukan pertanda bahwa engkau ridha dan cinta kepada mereka. Maka kali ini ya Allah, kami para hambamu yang berjuang di jalanmu, yang hanya menyeru kepadamu, kami mendengarkan tangan hanya kepadamu, turunkanlah pertolongan kepada kami. Coba antum perhatikan bagaimana beliau mengajarkan kepada kita. Doa, dalam doanya ada pengajaran perihal tauhid dan berbaik sangka kepada Allah. Ringkasnya, selesai beliau berdoa, datang badai yang memporak-porandakan pasukan salib. Artinya semakin genting ketika kita semakin merasakan hal yang berat, dan semakin kuat tawajjuh kita kepada Allah, dan mampu kita berhusnudzan kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan kita kepada pertolongan. Mari kita nikmati sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang masyhur yang kiranya telah diuraikan oleh guru-guru kita menjadi sajian yang sangat nikmat tentunya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sajian hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana, perhatikan, ana inda dhanni, apa? Lanjutkan. Ana inda dhanni abdi bi. Perhatikan.
Ini baru muqaddimah. Dan tatkala kita menyelami maknanya, maka indahnya dan bagaimana dia menjadi pilar kebahagiaan bagi kita. Kalau demikian indahnya hadis qudsi ini. Dan ini makna dicuri oleh para motivator hanya untuk dunia mereka. Dan memang demikian Allah janjikan, orang yang mencari dunia dan mendapatkan dunia, nuwaffi lahum a'malahum, kami akan berikan, tapi jangan mengharap balasan kelak di akhirat. Coba para motivator, mau yang mulhid dari motivator ateis atau siapapun, selalu mengingatkan kepada para pesertanya untuk berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka kepada semesta, kata mereka, demikian mereka mengolah kata, mencuri keindahan daripada sabda Nabi ini. Tapi mereka jadikan untuk mengabdi kepada dinar dan dirham. Juga orang terbangkitkan. Dan benar Allah akan berikan. Tapi ingat, Allah hanya berikan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Keletihan mereka terbayar. Tetapi berikutnya adalah istidraj yang mengancam mereka dan keabadian neraka jika mereka adalah orang-orang yang kufur dan kafir kepada Allah SWT. Allah mengingatkan, ana, apa artinya ana? Saya. Coba kita terjemahkan bareng-bareng. Ana, siapa ini? Siapa ini? Allah. Ana ini maksudnya Allah. Jangan salah prasangka, nanti dipenggal, di framing salah seorang ustadz mengaku dirinya adalah Allah, ya. Kan bisa di framing sekarang, dipotong, kemudian diviralkan. Maka selalu saya ingatkan dengan mengisyaratkan jari kita. Di sini Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana, itu Allah. Berikutnya, inda dhanni abdi, aku dalam prasangka hambaku. Belum cukup dalam prasangka hambaku saja, diperkuat dengan kata-kata yang para ulama ini takkid, ini penguat yang mengisyaratkan bahwa memang prasangka itu peranannya demikian besar dalam kehidupannya. Baik dan buruknya warna kehidupan dengan prasangka ini. Maka Allah menyatakan dalam sebuah penguat kata, bi artinya apa? Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini secara umum. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, untuk orang-orang yang baik lebih spesifik lagi disebutkan dalam hadis, ana inda husni dhanni abdi bi. Ada kata-kata apa? Husn. Aku berada dalam baiknya prasangka hambaku terhadapku. Tapi lain ini tentunya. Kita fokus kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang memiliki makna umum. Walaupun setelah itu disinilah terpilahkan. Bagaimana terpilahkan? Berikutnya yang melangkah adalah orang yang benar-benar mampu untuk berbaik sangka kepada Allah. Apa kelanjutan hadisnya? Wa ana ma'ahu. Lanjutkan. Siapa yang hafal hadisnya? Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Pelan-pelan coba perhatikan. Indahnya ketika Allah menyatakan, aku sungguh akan selalu bersamanya
tatkala hamba ini mengingat kebersamaan yang dikatakan oleh para ulama al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan yang spesial, yang di dalamnya kata para ulama ada makna at-ta'yid wal nasr, ada makna pembelaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah siap hadirkan bagi orang yang berprasangka baik kepadanya. Dan subhanallah, selalu mengingat Allah ini hal yang sangat dahsyat pengaruhnya. Makanya orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang yang paling berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau aku bisa kembali ke usia lebih muda lagi, kembali ke masa lalu, aku akan lebih fokus dalam mengkaji Al-Quran, dalam keadaan dia sudah ahli Al-Quran. Karena indahnya berzikir ketika memahami akan setiap makna dari yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan penggalan hadisnya berikutnya. Lanjutkan. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka sungguh aku pun akan mengingat pada diriku. Subhanallah, ini jangan disalahfahami sebagai akidah wahdatul wujud. Ingat, kalau orang Jawa bilang manunggaling kaula lan Gusti bukan. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fadilah, keutamaan yang Allah persiapkan bagi orang yang berzikir, kebersamaan al-ma'iyah al-khassah yang sangat istimewa. Makanya sebaik-baik hamba adalah yang selalu mengingat Allah. Wa in dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min. Jika hamba ini mengingat aku di suatu majlis, maka sungguh aku akan mengingatnya di majlis yang lebih baik daripada majlisnya. Subhanallah. Ingat, majlis zikir yang paling utama itu apa? Majlisul ilmi, majlis ibadah, hal yang sangat mulia. Dan dari hadis ini pun bagaimana runutnya keutamaan daripada sebuah majlis. Ketika dikatakan, aku akan bersama orang yang selalu mengingatku. Masyaallah. Hadis yang seperti ini hadis yang diperkepanjangan. Seperti dengan wa in ataituhu masyian ataituhu harwalan. Kalau hamba ini datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepada dalam keadaan lari. Subhanallah. Hadis yang sangat indah yang mengingatkan untuk bagaimana kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenali Allah, dengan kita mengenali bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita tidak akan kerdil dan tidak akan berputus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Hingga bahkan di akhir kehidupan ketika mampu berhusnudzon kepada Allah, maka akan menjadi akhir yang terindah dalam kehidupan kita.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih. Jangan sampai seorang itu mati kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul ikhwan. Tadi kita ingatkan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dan para nabi kesemuanya. Kehidupannya adalah pemandangan terindah di dalam bagaimana berhusnudzon kepada Allah. Di tingkatan apapun, bahkan ada kalanya keluar bahasa husnudzon itu menjadi pelajaran yang sangat istimewa bagi kita. Sebagaimana ayahnya Nabi Yusuf. Siapa ayah Nabi Yusuf? Siapa ayah Nabi Yusuf? Ya'qub. Dikala kepiluan itu menghampiri beliau, yang wajar ketika mendapatkan cobaan, ada rasa sedih hati yang menghampirinya, tapi beliau menutup segala pintu syaitan agar jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Apa yang beliau katakan? Inni ashku bathi wa huzni. Kepada siapa? Ilallah. Aku hanya mengadukan kepedihanku, kesulitanku atau kesedihanku hanya kepada Allah. Makanya ma'asyiral ikhwah, ketika para ulama menyatakan bahwa husnudzon itu adalah puncak tauhid seorang hamba yang hanif, itu membawa kepada warna kehidupan yang sangat-sangat mengagumkan, tingkatan hanif yang tidak terbayangkan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim tatkala beliau di kondisi yang sudah tidak bisa terbebaskan di pandangan manusia, bagaimana orang kufar di sekelilingnya di hadapan raja yang zalim dengan api yang sudah dipersiapkan dan dinyalakan, di kondisi yang sudah seorang tinggal menerima untuk tubuhnya hangus dan tidak tersisa. Apa yang terjadi? Itulah tingkatan husnudzon kepada Allah. Jibril datang kepadanya. Jibril yang datang dengan telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan pertolongan kepada Khaliluhu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim menerima tawaran Jibril, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Allah sudah memberikan izin. Tapi kekuatan tauhid yang demikian dahsyat, yang benar-benar hanif, dan semakin hanif itu akan semakin besar pengaruh dalam kehidupan. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam saat terhimpit, terikat tubuhnya, tidak mampu lagi kecuali hatinya yang tinggal bertawajuh kepada Allah. Di saat seperti itu bahkan Allah berikan rezeki. Nanti kalau antum lihat di tafsirnya disebutkan riwayat bagaimana bahkan menikmati makanan, rezeki di tengah api itu setelah Allah padamkan. Hal itu kapan Allah berikan? Di saat Nabi Ibrahim menyatakan, kalau kepadamu itu kepada Jibril aku tidak membutuhkan, tetapi kepada Allah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini tingkatan husnudzon yang sangat-sangat tinggi. Sangat yakin kepada Allah, sangat-sangat baik
kata-kata baik itu semakin baik, semakin baik, semakin baik, berarti semakin istimewa. Ketika baik dan semakin baik ini adalah prasangkanya kepada Allah, semakin besar pengaruhnya. Maka ketika dia menyatakan ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah sendiri yang menyatakan kuni barda wa salama wa yabi, jadilah kamu barda wa salama, dingin dan keselamatan kepada Ibrahim. Allah sendiri yang memerintahkan tanpa Jibril. Ini ketika berhusnuzan Allah. Ini para anbiya. Dan Sayyidun Nabiyyin, orang yang terbaik di dalam berhusnudzan, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah contoh sosok hamba yang tidak ada tandingannya di dalam berbaik sangka kepada Allah. Bahkan kehidupannya adalah lembaran kehidupan yang kesemua terpenuhi dengan prasangka yang baik kepada Allah di sesulit apapun. 13 tahun Nabi mengalami semua makna yang dikatakan kesulitan, cacian, makian, penganiayaan, bentuk. Ambil semua kata yang ada pada masa kita, tindakan negatif yang verbal, non verbal umpamanya, silakan ambil semua kata yang menunjukkan beratnya cobaan, dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berat bagi Nabi di saat yang sebelumnya kondisi itu berubah. Berapa derajat? Kalau orang menyatakan perubahan yang sangat drastis, dikatakan perubahannya berapa derajat? 160.000 derajat ya. Bukan 160 derajat, tapi udah 160.000 derajat mungkin. Saya bertanya kepada antum semuanya, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, siapa tokoh yang paling dikagumi oleh orang Quraisy di kota Mekah? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sebelum diangkat menjadi Nabi. Siapa sosok yang dianggap akan menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi permasalahan, bahkan ketika akan terjadi pertikaian, mereka akan selalu kembali kepada sosok ini. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ketika renovasi Ka'bah, hampir perang, sampai mereka mengembalikan permasalahan itu kepada sosok yang bernama Muhammad yang mereka menggelari. Mereka bukan Abu Bakar saja, tapi mereka musyrikin Quraisy yang menggelari bahwa orang yang bermuhammad adalah Al-Amin, yang terpercaya. Mereka yang menggelari. Siapa bahkan yang paling dicintai dari seluruh kalangan orang Quraisy? Oleh orang Quraisy, siapa yang paling dicintai? Yang mereka berebut untuk menikahkan putra-putranya untuk putri-putri Nabi, tapi semuanya terhalangi karena ternyata yang bisa menikahkan putra-putranya untuk putri-putri Nabi siapa? Siapa musuh besar Nabi yang menjadi besannya Nabi? Siapa? Siapa besannya Nabi tapi manusia yang paling jahat? Tapi dulunya karena saking loyalisnya dan cintanya, 2 putri Nabi dinikahkan kepada 2 putranya. Ruqayyah dan Ummi Kulthum dinikahkan langsung untuk 2 putranya. Anak kandungnya siapa itu?
Ah. Siapa ya kawan? Ini bukan pertanyaan berikutnya. Siapa dua orang yang menikahi tapi ayahnya saja yang paling terkenal? Dajjalnya kota Mekah dan keluarga Nabi. Siapa itu? Mana jawabannya? Pelajaran sirah bagaimana? Siapa? Siapa ya kawan? Jangan-jangan anak-anak Nabi, putri-putri Nabi dan putra Nabi belum hafal ya? Siapa 11 pemain Persib? Mungkin hafal semua ya. Apalagi Real Madrid, hafal semuanya. Selingkuhan para pemain yang najis pun kadang-kadang kita hafal ya. Masya Allah. Baik. Abu Lahab itu menjadi mertua Nabi. Tapi subhanallah, akhirnya ketika beliau telah diutus menjadi Nabi, berubah loyalitasnya, berubah kecintaannya, berubah segala makna akan sanjungan dan pujiannya 160 derajat. Berubah menjadi permusuhan, kebencian, cacian, tindakan moralitas yang buruk apa yang mereka lakukan kepada Nabi, yang berujung, ingat, ketika Nabi diboikot dan bahkan orang-orang Mekah dimatikan empatinya dari diri mereka, diboikot 2 tahun Nabi bersama pengikutnya, bahkan bersama pamannya yang musyrik, yaitu Abu Talib, yang berujung dengan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, yang hingga mereka hanya memakan 2 tahun berbuah kurma. Apa yang mereka bisa makan, yang bisa menjadi asupan mengenyangkan perut mereka, tidak peduli lagi. Bahkan kotoran yang keluar, kunna nabidu kama bawtatil ghanam, kotoran kami telah menjadi kotoran sebagaimana kotoran kambing, tidak ada bedanya. Mereka tetap bersumpah 2 tahun. Coba bayangkan, bukan 1 hari kita tidak bisa makan nasi berteriak-teriak ya. Bayangkan 2 tahun, jangankan nasi, apa yang mereka anggap itu bisa masuk ke perut mereka, mereka masukkan ke perut mereka. Tangisan anak-anak, rintihan orang yang sakit, orang yang tua, yang renta, tidak bisa memantik empati masyarakat Mekah kala itu. Bencinya mereka kepada Rasulullah dan pengikutnya. Mereka inginkan Rasul mati dan para pengikut dengan kelaparan. Hingga mereka pada waktu itu berujung dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala memang mereka telah bersumpah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita ambil pelajaran, semakin berat cobaan ini, ternyata semakin dahsyat husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, bahkan sikap husnudzon ini yang ditawarkan dan diingatkan kepada para sahabat, kelak kalian akan demikian, kelak kalian akan demikian, sehingga bangkit husnudzonnya kepada Allah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Ditanamkan Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan agama yang hak, dan Allah yang akan membelanya dan pasti akan menang. Hal yang seperti ini menjaga keimanan mereka dan menjaga mereka yakin, innallaha la yukhliful mi'ad. Bagaimana mungkin mereka tidak berprasangka baik kepada Allah yang telah mengabarkan kesemuanya adalah Allah. Kesulitan yang ada pada mereka tidak bisa mengubah husnudzan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini yang ada. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Satu poin, dan sebenarnya ada beberapa poin yang lainnya yang berkaitan tentang husnudzan, berkaitan tentunya dengan bagaimana kita berhusnudzan kepada Allah dan pengaruhnya dalam kehidupan. Kemudian husnudzan terhadap apa yang dikatakan at-taqdir, dan husnudzan terhadap makhluk, yang kesemuanya tatkala kita mengkaji memang benar-benar husnudzan itu pilar kebahagiaan dalam rumah tangga. Di antara pilar yang paling kuat yang dengannya akan terjaga keindahan rumah tangga adalah ketika tampil dan mampu tampil sebuah rumah tangga dengan berhusnudzan terhadap sesama. Dan tentunya menjadi kajian yang khusus tentunya. Bagaimana subhanallah ringkasnya tajuk kita bahwa husnudzan merupakan pilar kebahagiaan. Itulah yang harus kita perjuangkan di perjalanan kehidupan kita dengan doa dan langkah yang nyata, karena memang subhanallah tidak akan mungkin kita lepas dari kesulitan dalam kehidupan. Siapapun kita, dalam kapasitas apapun, kita akan pasti merasakan cobaan, rintangan, dan bahkan siapapun kita, kiranya muslim ataupun dia non-muslim, mukmin atau kafir, kesemuanya akan merasakan wala nabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Itu pasti. Itu pasti. Wala nabluwannakum, sungguh-sungguh kata Allah, kami kata Allah. Allah memulakan kata-kata atau memulai dengan kata-kata wa, kemudian lam ta'kid, dan kemudian dengan nun yang juga li ta'kid, dhamir seperti ini kata ganti nun, kemudian nun al-musyaddadah juga li ta'kid, yang mengisyaratkan apa yang Allah akan katakan ini akan dirasakan oleh semuanya selama dia sadar akan dirinya adalah manusia. Wala nabluwannakum, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh kata Allah. Kalau kita terjemah salah Allah, kami pasti akan memberikan bala kepada kalian kalau kalian manusia. Minal khauf, rasa takut. Minal khauf wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan, paceklik. Itu pasti. Tapi Allah memilahkan akan bedanya sebelum umat yang mampu menghadapi semua cobaan dengan menyatakan wa basyirus sabirin, kabarkan orang-orang yang mampu bersabar. Ya, dikatakan inilah orang-orang yang mampu berhusnudzan kepada Allah, sehingga mereka mampu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi, kata memang kita ini milik Allah, bukan milik yang lainnya, kita milik Allah. Inna, sungguh kita lillahi, milik Allah. Jangankan kita langit dan bumi milik Allah, para malaikat milik Allah, surga milik Allah, neraka milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita kesemuanya akan kembali kepada Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Kiranya tidak banyak, tapi semoga bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa berhusnudzan kepada Allah ada kebahagiaan tauhid yang sangat urgen, yang sangat penting, yang harus mendapatkan perhatian di setiap urusan kita. Karena berburuk sangka adalah mendatangkan apa yang memang itu prasangka kita. Berburuk sangka akan berimpas dengan apa yang memang itu yang dia prasangka, walaupun kiranya mulutnya tidak mengungkapkan. Karena berhusnudzan adalah bagian amalan hati, dan amalan hati peranannya sangat besar dalam kehidupan.
Demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita kesemuanya. Kita mohon at-taufiq limahabika minal a'mal. Semoga Allah menganugerahkan untuk kita kemampuan untuk mencintai Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Wa sidqit tawakkuli alaih, dan kemampuan untuk jujur bertawakul kepada Allah, dan husnul dhanni bik, kemampuan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Teramat indah sekali dari apa yang Allah ingatkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin. Bahkan kita memujinya, dan bahkan tidak sah salat kita tanpa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb yang telah menciptakan, bahkan menentukan segala sesuatu. Maka telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakan. Subhanallah. Rabb yang di sana para ulama ketika menguraikan akan makna Rabb mengingatkan sebuah kesimpulan, bahwa segala ketentuan Allah itu bersifat adil. Bersifat apa? Adil. Tidak ada ketentuan Allah sekecil apapun yang Allah telah tetapkan di seluruh alam semesta ini, dari apa yang telah terjadi, sedang yang terjadi, dan kelak apa yang akan terjadi, kecuali kesemuanya terjadi dan akan terjadi dengan penuh keadilan dan penuh hikmah. Kenapa demikian? Karena Allah telah haramkan untuk berlaku zalim, dan Allah tidak akan memiliki sifat zalim. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengabarkan perihal dirinya, inni haramtu adz-zulma ala nafsi. Inni, sesungguhnya aku haramtu, telah aku haramkan kezaliman atas apa? Atas hambaku Allah, atau atas diriku, mohon maaf. Allah tidak memiliki sifat zalim. Sehingga pertama yang harus kita ingat, ketentuan Allah kesemuanya bersifat adil, dan kesemuanya penuh dengan hikmah, karena Allah itu alimun hakim. Allah sangat maha mengetahui, dan Allah teramat sangat maha bijaksana. Dari apa yang Allah tentukan, maka sifat secara umum inilah yang berkaitan dengan ketentuan Allah. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Berikutnya, kita yakin di antara rukun iman kita adalah keimanan kita terhadap ketentuan Allah. Qada, ketentuan Allah, kita satukan, kita ada. Tentunya ini membutuhkan waktu, tapi ringkasnya takdir dan qada satu makna. Demikian saja kita mudahkan. Ketentuan Allah asal muasalnya adalah sesuatu yang gaib, yang tidak ada satupun hambanya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui daripada perkara yang gaib dari apa yang telah Allah tentukan. Kita bahkan i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah menyatakan orang yang menganggap dirinya
bahwa dia mengetahui perkara yang gaib, maka telah tergugurkan atau telah menggugurkan keislamannya. Yang yadda'i annahu ya'lamul ghaib, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang dikatakan alimul ghaibi wasyahadah. Kita hanya mengetahui apa yang telah dikabarkan dan apa yang Allah nampakkan dalam kehidupan kita. Lain daripada itu kita yakin, apabila kita mengimani akan berat al-arkan, rukun keimanan terhadap ketentuan Allah atau terhadap takdir. Kita ingat bagaimana rukunnya. Apa rukun iman kita kepada takdir? Yang pertama, al-ilm. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalq wal-ijad. Ringkasnya demikian. Syekh Abdul Razak Al-Abbad, saya nukilkan secara makna, dan ini hanya penggalan ketika beliau menguraikan dari apa yang tadi dipertanyakan. Bahkan seorang ahlus sunnati wal jamaah, tatkala dia beriman dengan apa yang telah Allah tetapkan yang bersifat gaib, kalau dia memahami dengan baik, ini akan menjadi motivasi yang dahsyat untuk dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diajarkan Nabi ketika para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala telah dikabarkan bagaimana telah Allah tetapkan maqadirus samawati wal ard wa ma bainahuma, telah ditetapkan fi jannati aw fi nar, syaqiyyun am sa'id. Mereka bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Tapi Nabi ternyata subhanallah membawa kita dari apa yang dikabarkan ini menjadi motivasi untuk kita beramal, karena kita mengingat bahwa ini adalah perkara yang gaib yang tidaklah Allah kabarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sangat istimewa untuk kita. Apa sesuatu yang istimewa untuk kita? Yang pertama, al-qudrah al-ikhtiyariyah, kemampuan untuk memilih dan memilah, kemampuan untuk afala ta'qilun, kemampuan untuk afala tatafakkarun, kemampuan untuk afala tatadakkarun. Bahkan Allah kecam kita tatkala amlahum qulubun yafqahuna biha. Allah berikan kemampuan untuk al-ikhtiyar, memilahkan. Bersyukur kita kepada Allah. Yang kedua, bagaimana tidak kita bersyukur, bahkan bertambah syukur kita. Allah berikan kepada kita media bagi kita. Kita tidak disuruh untuk mencari, tapi Allah tawarkan, nih yang kamu cari. Nih jalan menuju surga Allah. Siapa yang melangkah meniti jalan ini, maka akan masuk di surga Allah. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar kepada janjinya, tidak akan menyelisih janjinya. Allah berikan jalannya, dan ini jalan neraka. Ini yang akan khalidina fiha. Allah berikan medianya untuk kita. Sehingga kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, fakullu muyassar lima khalaqalahu. Setiap orang itu akan Allah mudahkan
kabar apa yang telah Allah tetapkan dari semua penciptaan. Makanya kelak semua ketentuan Allah ini, saat ini kita tidak bisa menjangkau hikmahnya, tapi kelak di hari kiamat manusia tidak akan bisa berhujjah lagi di hadapan Allah. Allah buka semuanya hikmahnya. Subhanallah. Ringkasnya, ketika ada orang yang bertanya tentang apa yang Allah, kenapa Allah menentukan, mewajibkan, kenapa Allah demikian dan demikian, maka diingatkan, la yus'al amma yaf'al wa yus'aluna amma yaf'al. Apa yang menjadi ketetapan Allah, Allah tidak akan ditanya dari apa yang Allah lakukan. Tidak bisa kita untuk mendebat dan menghujah Allah. Dan tidak ada perintah untuk kita mempertanyakan itu kenapa demikian dan demikian. Kita hanya melangkah, berikhtiar, talabul ilmi, melangkah apa yang menjadi itu jalan kebaikan bagi kita. Makanya tidak ada orang yang terjebak untuk membebani di saat dia melangkah dengan sesuatu yang bukan jalur yang telah Allah tetapkan, kecuali dia akan menyimpang kepada pemikiran yang sangat buruk. Kaum Jabriyah atau Jabariyah dengan alasan Allah telah menetapkan, yang kemudian menafikan yang berkaitan dengan a'malul abad, menafikan dengan al-ikhtiyar, al-qudrah al-ikhtiyariyah, dan perkara-perkara yang menjadi usulul iman, berimbas menjadi golongan yang bahkan pada tingkatan sampai al-ghulat, kaum ekstrimnya menyatakan iblis pun beriman karena mereka menjalankan takdirnya sebagai makhluk yang paling buruk. Makanya subhanallah, kembali lagi kepada apa yang diingat oleh Syekh Abdul Razak, keimanan yang benar kepada takdir dan ketentuan Allah bahkan akan menjadi motivasi yang pengaruh yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah telah memberikan jalan kepada kita. Dan tak kala kita melangkah, wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan, wa man jahadu fina, barang siapa yang bermujahadah di jalan Allah, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami. Secara kehidupan manusiawi, ada kalanya muncul ketidakadilan dalam sikap menghadapi apa yang berkaitan dengan sebuah keimanan. Kita ingin bisa memiliki rumah, ingin bisa memiliki mobil. Tidak ada yang menafikan untuk bagaimana kita harus bekerja, harus memiliki rupiah yang dengannya kita bisa membeli rumah, membeli kendaraan yang kita dambakan, berikhtiar dengan sifatnya duniawi. Kita ingin kenyang, kita ingin hilang daripada dahaga, kita harus minum. Tidak bisa menafikan sesuatu yang sifatnya adalah pilihan dan sesuatu yang telah memang Allah tetapkan menjadi asbab. Mengerikan pula dan lebih mulia daripada itu semuanya, surga yang kita dambakan. Berjumpa dengan Allah yang mengalahkan akan semua bentuk kenikmatan. Pasti ada asbabnya. Maka Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Apa yang Allah syaratkan? Menempuh asbab. "Falya'mal 'amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka subhanallah, doa
yang diajarkan kepada kita untuk meraih takdir dan ketentuan yang baik, itu menakjubkan. Coba antum membuka fiqhul adhkar yang berkaitan tentang fiqh doaul istikharah. Doa apa? Doa istikharah. Syekh Abdul Razak itu punya fiqhul adhkar. Fikih apa? Fiqh doa dan zikir. Coba antum baca tentang makna al-istikharah, doa istikharah, mengingatkan kita bagaimana Allah berikan kemampuan untuk kita memilih, melangkah pada asbab, yang kemudian setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah sebagai bentuk tawakal kita dan keutuhan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana khairan li, dan apabila itu lebih baik untuk agamaku dan duniaku, faqdurhu li. Coba lihat penggalan ini. Faqdurhu li, takdirkan itu untukku ya Allah. Kita lihat uraiannya. Bagaimana memang subhanallah ringkasnya bahwa keimanan kepada takdir dan ketentuan Allah akan semakin mengangkat semangat kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dan menghadapi semua permasalahan bahkan problema seberat apapun yang memang harus kita hadapi. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita hadis yang kiranya subhanallah cukup berat, tapi itu sebuah keharusan. Asyaddun nasi bala'an siapa? Al-anbiya. Summa, ini yang menjadi poin bagi kita. Al-amthal fal-amthal. Semakin berkomitmen kita untuk mengikuti Nabi, coba itu pasti akan kita rasakan. Syaitan, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dia mengingat tentang madakhilus syayatin, dia akan mengobarkan peperangan yang semakin dahsyat ketika menghadapi seorang hamba yang semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Dia kobarkan semangat peperangan antara mereka dengan orang ini, dan kobarkan semangat peperangan manusia yang mereka goda untuk membenci dan semakin memusuhi orang yang bertawakal kepada Allah. Demikian sekilas tentang jawaban tadi. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya dan bagi ikhwah semuanya. Wallahu a'lam bishawab.